Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa taghfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. Arabitu bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa tangfiru, illa apabila tidak keluar kalian, illa tangfiru apabila tidak keluar kalian, biidghami la dengan mengidghamkan la fi nuniin di dalam nunyain asyartiyati yang bangsa syarat apain fil maudhi'aini di dalam dua tempat. Illa tangfiru apabila tidak keluar kalian, takhruju artinya keluar kalian ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihadi untuk perang. Yu'adzib maka akan menyiksa siapa Allah, memberi siksa siapa Allah pada kalian adzaban dengan siksa aliman yang pedih. Mu'liman artinya yang dipedihkan. Wa yastabdil dan akan mengganti siapa Allah qauman pada kaum ghairakum yang selain kalian. Ayati artinya akan mendatangkan siapa Allah bihim dengan kaum badalakum karena menggantikan kalian. Wala taburu dan tidak akan membahayakan kalian hu pada Allah ayillaha artinya pada Allah awil Nabi ya sallallahu alaihi wasallam atau pada Nabi sallallahu alaihi wasallam membahayakan syai'an pada sesuatu bitarki nasrihi dengan meninggalkan menolong Nabi fa innallaha karena sesungguhnya Allah itu nasiru itu nasirun yang maha menolong dinahu pada agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih terhubung dengan ayat sebelumnya ketika umat merasa keberatan keluar bersama Nabi untuk perang Tabuk karena cuacanya panas, keadaannya sulit begitu ya. Kata Allah yang dua ayat sebelumnya disebutkan pertanyaan yang sifat pertanyaannya itu adalah untuk teguran. Arabitu bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia daripada berjuang untuk akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidak ada kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu kecuali sedikit, bandingannya itu jauh ya. Kehidupan dunia itu ya cuma sekarang saja gitu. Tapi perjuangan untuk akhirat adalah satu perjuangan yang panjang di mana ketika satu bangsa berhasil memenangkan perjuangannya, maka akan menjadi jariah yang panjang bagi bangsa yang berikutnya. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran disebutkan ayat seperti ini ya, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, ini maknanya adalah dunia kita yang hari ini itu ya hanya hari ini.
Jadi apa yang kita perjuangkan itu akan memanjang pahalanya sampai ke akhirat nanti. Apa yang kita perjuangkan hari ini akan memanjang kemanfaatannya untuk generasi berikutnya. Tapi kalau kita sebagai generasi yang hidup di hari ini tidak mau berjuang gitu ya, tidak mau berjuang lebih lah ya, untuk kemanfaatan diri, kemanfaatan bersama gitu, ya maka dunia kita berakhir pada kesempitan pikir yang menimpa diri kita. Jadi di saat ada rasa berat untuk berjuang, ya, bukan berarti para sahabat dulu tidak pernah merasa keberatan, ya pernah juga. Contohnya ya ini ketika diajak ke perang Tabuk, umat pada saat itu merasa sedikit keberatan. Para sahabat ya kan, berarti karena yang hidup bersama-sama dengan Rasulullah itu kan sahabat ya, sebutannya. Ini ya keberatan gitu, ada keberatannya terkait cuaca dan sebagainya. Tapi kemudian diberikan motivasi oleh Allah dalam bentuk teguran, motivasinya dalam bentuk teguran. Kemudian ayat lanjutannya, illa tangfiru yu'adzibukum adzaban alima. Kalau kalian tidak mau turut serta dengan Rasulullah dalam perjuangan tersebut, maka kalian akan tertimpa siksa dengan siksaan yang pedih. Akan menimpa kepada kalian siksaan yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Diingatkan lagi, selain dikatakan bahwa kalau kalian nggak mau ikut serta dengan Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian dilanjutkan lagi, wa yastabdil qauman ghairakum. Dan akan menggantikan kalian kaum, satu kelompok yang selain kalian. Kalau tidak mau berjuang hari ini, akan ada pejuang lain dan hilang kesempatan kita. Jadi kalau kita melihat pada ayat ini, wa yastabdil qauman ghairakum ini, seolah-olah Allah ingin memberikan satu bentuk penegasan, satu ketegasan kalimat ya kepada orang-orang yang beriman. Kalau kesempatan berjuang itu sedang datang, jalani. Atau kesempatan itu akan diambil alih oleh orang lain. Jadi dalam Al-Quran pun disebutkan gitu, mengenai opportunity. Kalau datang suatu kesempatan dan kita diem aja karena males, kan ayat-ayat ini kan menunjukkan satu sikap keberatan. Kemudian Allah tegaskan, nah kalau kesempatannya datang, kesempatan untuk berjuang itu datang, tapi kemudian kita milih untuk berpihak pada kemalasan, maka kesempatan itu akan diambil oleh orang lain yang lebih siap, ya. Akhirnya ya orang itu yang akan mendapatkan kemenangan, orang itu yang akan mendapatkan achievement, mendapatkan pencapaian, sementara kita akan stuck di suatu tempat hanya karena kita males memperjuangkan kesempatan yang datang. Kemudian dikatakan wala tadurru syai'a. Malesnya kalian di dalam memperjuangkan sesuatu itu tidak akan membahayakan apapun bagi Allah, bagi Rasulullah, dan bagi agama Allah. Tapi siapa yang mendapatkan kerugian? Ya kita sendiri, manusianya sendiri ketika melewatkan kesempatan berjuang. Ini yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan Rasulullah. Satu contoh, datang waktu sholat dan kita berpihak pada kemalasan, Allah nggak rugi apa-apa, agama kita tidak rugi apa-apa, tapi yang rugi kita sendiri, kita yang kehilangan waktu sholat. Masa muda mestinya aktif untuk belajar,
untuk bertumbuh, untuk bergerak. Kemudian kita memilih berpihak pada kemalasan. Apa yang terjadi? Hilang masa muda itu. Allah rugi? Tidak. Kita yang rugi. Kita kehilangan masa muda. Masa dimana mestinya kita masih jarang encok gitu ya. Nek tiga teko motor iso ngadeg dhewe. Menjelang umur 40 tahun, 40 tahun ke atas ya agak susah. Kalau jatuh ya agak susah. Muda udah nggak pernah ngatur makan, nggak pernah berolahraga gitu ya. Kemudian fisiknya melemah, belum genap 40 tahun udah sakit-sakitan, banyak yang kayak gitu. Ini karena selalu berpihak pada kemalasan. Banyak orang-orang seumuran saya itu termasuk banyak yang mengabaikan kesehatan, termasuk banyak yang mengabaikan kesehatan. Jadi ya sekarang gimana ya, kan sakit itu sebenarnya kan ada yang genetik ya, ada yang bawaan gaya hidup. Nah kalau misalkan tahu nih kita, oh orang tua saya sakitnya ini gitu, beberapa penyakit itu kan nurun ya, ada faktor genetik. Nah kalau kita tahu berarti kita harus mengurangi resikonya. Bagaimana kita bisa menangani diri kita ya, supaya saat misalkan ini kita sudah pasti akan terjangkit sakit yang sama gitu, setidaknya kita sudah tahu langkah-langkahnya, sehingga apa yang terjadi di kita, kalau misalkan kita udah tahu oh orang tua saya sakitnya itu gitu ya, terus kemudian kita mencoba menangani diri kita, maka pasti nanti resikonya menurun. Jadi ada dokter yang bilang di YouTube gitu ya, penyakit itu menurun itu bukan kok maksudnya nanti parahnya itu akan menurun ke kita, bukan. Tapi kalau kita kenali dari awal penyakit genetik orang tua kita, ya, terus kemudian bagaimana kita melakukan treatment ke diri kita, maka penyakit itu akan menurun resikonya ke kita. Ya. Jadi kadar penyakitnya itu akan turun, maksudnya akan turun dari orang tua yang misalnya kadar penyakitnya itu 8 gitu ya, nyampe di kita karena kita udah tahu ini, kita bisa jaga makan dan sebagainya. Wah, bagaimana supaya penyakit ini nggak sampai 8 di saya gitu. Dengan pola hidup yang baik, olahraga, kemudian ngatur pola makan, sampai di kita ya tetap dapat, tapi misalkan turun dari angka 8 ke 5 gitu. Terus anak diedukasi sampai nanti misalkan di keturunan ketiga udah nggak ada. Apakah itu mungkin? Itu mungkin, sangat-sangat mungkin. Yang penting itu tidak menyerah pada kemalasan, karena Allah sudah janjikan ya, sudah janjikan ya. Kalau misalkan orang yang beriman itu males ya, illa tangfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Wa yastabdil qauman ghairakum itu maknanya apa? Ya. Makna di dalamnya adalah kesempatan itu akan diambil oleh kelompok lain. Wala taburru syai'a. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, itu qadirun, maha kuasa. Wa minhu, dan itu dari kulli syai', nasru dinihi, adapun menolong agama Allah, wa nabiyhi, dan nabinya Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau toh kalian tidak mau membantu Rasulullah untuk keluar ke perang Tabuk itu, maka Allah berkuasa untuk menggantikan kalian. Allah berkuasa untuk menolong agama Allah. Jadi kalau kita membawa satu kebenaran, jangan takut. Orang itu kalau benar tidak takut pada apa. Orang itu kalau benar, dia percaya bahwa dia tidak sendirian. Ada Allah bersamanya. Kemudian karena kita beriman, maka kita, orang beriman itu jangan banyak khawatir. Jangan terlalu banyak kekhawatiran. Katanya beriman kok kekhawatirannya lebih besar daripada keberaniannya. Nah, kalau kekhawatiran dan ketakutan kita lebih besar daripada keberanian kita, ya, maka di sini kita perlu melihat lagi bagaimana kualitas keimanan kita.
Karena penjagaan Allah, keajaiban Allah itu akan datang pada siapapun yang percaya. Kalau kita misalnya nggak percaya ya nggak didatengin itu sama penjagaan Allah, karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya kan begitu. Berikutnya, illa tangsuru, apabila tidak menolong kalian pada Nabi, ayin Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, artinya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasara, maka menolong siapa, maka akan menolong pada Nabi, faqad nasara, maka benar-benar akan menolong pada Nabi siapa, Allahu, Allah, bukan akan ya, itu fi'il madhiyah. Faqad nasara, maka benar-benar menolong pada Nabi siapa, Allahu, Allah. Id akhraja ay hina akhraja, di waktu keluar pada Nabi siapa, alladzina, orang-orang, kafaru yang kufur siapa, alladzin, min Makkah, dari Makkah. Ai alja'u, artinya mengungsikan siapa, alladzin, pada Nabi, ilal khuruji, menuju keluar, 5, pada perkara, arodu, yang menghendaki siapa, alladzin, qatlahu, pada membunuh Nabi. Au habsahu, atau memenjarakan Nabi, au nafyahu, atau membuang Nabi. Bidarin nadwati, berdiskusi di rumah terasnya Abu Jahal. Saniyasna, ini dalam keadaan orang keduanya 2 orang. Halun, adapun saniyasnain itu hal, ai ihdatsnaini, artinya salah satu dari 2 orang. Wal akharu, adapun yang lain itu Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar. Al makna, adapun maknanya ayat itu nasorom, menolong pada Nabi siapa, Allahu, Allah, fi misli tilkal halati, di dalam semisal keadaan tersebut. Fala yakhdulu, maka tidak menghinakan pada Nabi, fi ghairiha, di dalam selain tilkal halah, fi ghairiha, di dalam selain tilkal halah. Dikatakan lagi, illa tansuruhu faqad nasarahullah, kalau kalian tidak membantu Nabi, maka Allah yang akan menolongnya. Kemudian diingatkan sama Allah kejadian di saat Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ini direncanakan untuk pengusiran dan penahanan. Dikatakan id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini. Dikatakan bahwa Allah selalu menolong Nabi. Buktinya di saat perencanaan pengusiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, pada saat itu Allah datang, pertolongan Allah dengan cara yang sangat indah dan tepat. Terusnya idhuma, yaitu adapun Nabi dan Abu Bakar, atau kalau dirujuk pada ayat kembalinya ke saniyasnaini. Kalau pengen yang jelas langsung ke Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Idhuma, yaitu adapun Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu fil ghori, di dalam gua
Nakobun artinya lubang di Jabal Turin, di dalam gunung Sur. Ilyakulu, yaitu ketika mengucapkan siapa Nabi li sahibihi terhadap sahabat Nabi Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, waqad qala, dan benar-benar telah berkata siapa waqad qala, dan benar-benar telah berkata siapa Abu Bakar lahu pada Nabi, lamma ra'a, ketika melihat siapa Abu Bakar aqdamal musyrikina, pada kaki-kakinya orang-orang musyrik. Lau nadhara, ketika melihat siapa ahaduhum, salah satunya musyrik, tahta qodamaihi, di bawah kedua telapak kakinya ahad. La absorna, maka benar-benar melihat siapa ahad na padaku. Jadi di saat itu ada rasa takut menimpa kepada Syahid atau kepada Sayyidina Abu Bakar, dan beliau mengatakan, jadi kelihatannya dari lorong. Di sini disebutkan al-ghor itu berbeda dengan jabal, dikatakan huma fil ghori. Oleh mufasir disebut nakobun fi jabali surin, lubang di gunung Sur. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah ya, beliau mulai sering berkontemplasi di gunung itu di atas usia 30 tahun. Maka perjalanan umur Rasulullah itu bisa menjadi acuan kita di dalam menjalani hidup. 30 tahun itu orang harus sudah settle sebenarnya. Ya, mulai 30 itu harus sudah settle secara kehidupan ekonomi, keluarga. Kalau misalkan single ya single dengan settle gitu ya. Settle itu sudah stabil, ada sumber penghasilan. Karena di saat usia 30 tahun beban manusia itu bertambah. Semakin tua beban hidupnya, beban pikiran semakin bertambah. Kadang-kadang bertambahnya itu ya karena fisik kita sudah mulai lemah gitu ya. Rasulullah itu mulai sering kontemplasi. Kontemplasinya kemana? Ke gunung. Maka ini yang katanya orang-orang suka mendaki ya, naik gunung itu termasuk hobinya Rasulullah ya, diiyain aja ya nggak apa-apa. Yang penting di gunung jangan bikin kerusuhan gitu ya, jangan bikin sampah di gunung. Kalau dilihat-lihat dari sejarahnya ya memang iya, Rasulullah mulai sering naik gunung, melakukan kontemplasi, melihat semrawutnya kota Makkah dari atas begitu. Bahkan di saat terjadi pengusiran, akhirnya Rasulullah ya nggak bingung. Kita bayangkan saja, misalkan fisik Rasulullah itu kan sudah bukan remaja lagi, tapi memang masih dalam golden age ya, masih dalam usia emas Rasulullah pada saat itu. Nah, kalau Rasulullah tidak terlatih untuk naik turun bukit, ya, kira-kira ya bukan begitu ceritanya ya. Jadi pada saat itu bersembunyi di lorong. Kalau sekarang kita bisa masuk, lorongnya itu kecil ya, maka isinya hanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan kodimnya Sayyidina Abu Bakar itu yang biasanya mengantar susu dan makanan itu nggak ikut serta di situ. Biasanya mengantar susu dan makanan selama masa pengungsian itu adalah ada satu kodim, saya lupa namanya, terus bersama Sayyidah Asma. Sayyidah Asma itu putrinya Sayyidina Abu Bakar, masih berusia 14 tahun. Nah, tapi sudah khidmah sebegitunya sama orang tua. Jadi kemudian pada saat dikejar-kejar, nah, Sayyidina Abu Bakar ini bisa ngelihat karena itu kan lorong, terus kaki itu kelihatan. Beliau mengatakan, ini saya kelihatan ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bilang, la absorna, mereka benar-benar melihat kami. Kata Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah menyebutkan atau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih engkau, innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'ana, beserta dengan kita.
Itu ma'ana beserta dengan kita, binasrihi, dengan pertolongan Allah. Orang kalau sudah terhimpit, ya, manusia di saat sudah terhimpit, kita perlu mengingat ada Allah. Kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Selagi kehidupan itu masih ada, kesempatan untuk keluar dari himpitan itu pasti ada. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah sakinatahu pada sakinahnya Allah, pada ketenangannya Allah, maksudnya ketenangan yang diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tuma'ninatahu artinya penenang dari Allah alaihi, atas Nabi. Di saat itu setelah diucapkan tidak perlu bersedih, sungguh Allah beserta dengan kita. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka kemudian Allah turunkan tenang. Jadi kenapa di dalam Islam itu kita dilarang mengonsumsi narkoba, kecuali untuk tujuan medis begitu ya. Karena sebenarnya Allah itu selalu datang sebagai penenang. Tujuan konsumsi narkoba itu kan untuk penenang ya. Nah di dalam tapi merusak fisik, merusak pikiran. Saking tenangnya sampai ngomong gak jelas, sampai mabuk, maka dilarang karena merusak fisik. Nah orang yang beriman dijanjikan oleh Allah di saat berada dalam himpitan, kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana, kemudian fa'anzalallahu sakinatahu. Ini yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita sekedar menenangkan diri, udah nggak usah sedih, ada Allah di situ. Nah kelanjutannya ini kita yang juga perlu ingat, karena di situ ada inna ya, ada fa'anzalallahu sakinatahu, kok inna di situ ada ya inna pada innallaha ma'ana, ya sungguh Allah beserta dengan kita, maka Allah turunkan ketenangan itu. Nah ini kita perlu yakin, harus meyakini. Kalau kalimatnya adalah innallah, berarti apa maknanya? Inna itu tancapkan benar-benar di hati kita. Bila dikatakan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakila dikatakan ala Abu Bakrin, atas Abu Bakar, alaihi atas Nabi, atau alaihi atas Abu Bakar. Apa wa ayyada dan menguatkan siapa Allah pada Nabi, ayat Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, bijunudin dengan malaikat-malaikat, lantarau yang tidak bisa melihat kalian, pada junud, malaikatan pada malaikat, fil ghori di dalam gua, wa mawatina dan kita lihi, dan tempat-tempat perangnya Nabi. Jadi kalau tidak ada yang membantu, tidak ada umat manusia yang membantu perjuangan Nabi, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat yang tidak terlihat oleh manusia. Wa ja'ala, dan menurunkan siapa Allah kalimatal ladina, pada ucapan orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladin, ai da'watas syirki, artinya pengajak syirik, as-sufla, pada kehinaan atau tempat yang rendah, al-maghlubata, artinya yang dikalahkan. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla, mereka yang menolak kebenaran akan dijadikan oleh Allah bagi mereka suatu kehinaan. Dan ini dipastikan, okay? Sekalipun Rasulullah tidak memiliki pasukan yang jumlahnya besar, sekalipun Rasulullah pasukannya sedikit, tapi dijanjikan oleh Allah kalimat-kalimat mereka, wa ja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla, wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla.
Allah jadikan kalimat orang-orang yang menolak kebenaran itu menjadi rendah kalimatnya. Jadi ya akan banyak ngomong. Orang yang banyak mengalahkan orang lain itu pasti lesannya tidak tenang. Setiap kali berbicara yang keluar adalah benar. Jadi orang kalau benar menolak kebenaran, ya, itu kalimatnya pasti rendah. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa kalimatnya rendah? Karena nalarnya cacat. Kalau nalarnya sudah cacat, ya, kalimat-kalimat yang keluar juga akan terdengar bodoh mungkin. Atau kalau misalkan banyak, kelihatannya akan terdengar seperti kalimat yang benar. Ya, kita lihat berita-berita perang gitu ya, pihak yang bersalah pasti ngomongnya lebih banyak. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada yang seperti ini, kita akan mengalami juga. Wa kalimatullahi, dan adapun kalimat Allah, kalimatul syahadati, artinya kalimat syahadah. Dia adapun kalimat itu al-ulya, luhur, wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimat Allah itu adalah keluhuran. Al-zahiratu yang jelas. Wallahu, adapun Allah itu azizun, maha agung, fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah, hakimun, pun maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatan Allah. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.